Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisnabila Indah Siregar. Saya dari Prodi S1 Farmasi tingkat 1C. NIM saya yaitu 2548201086. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu minyak atsiri. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu minyak atsiri? Baik, minyak atsiri adalah yang dikenal sebagai essential oil atau volatile oil, adalah cairan pekat tidak larut air, mengandung senyawa-senyawa beraroma dan dari berbagai tanaman. Contohnya ada cengkeh, serai, daun nilam, ada jahe, ada biji pala, ada bunga mawar, daun sirih, lavender, ada daun jeruk purut, dan ada kayu manis. Yuk, kita lihat pengelolaannya. Isolasi minyak atsiri. Nah, minyak atsiri dikenal dengan minyak terbang. Dia mempunyai sifat dengan aroma yang wangi, mudah menguap, punya rasa ketir dan umumnya larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air. Nah, kita akan menyaksikan beberapa metode yang bisa dilakukan untuk melakukan isolasi minyak atsiri. Nah, seperti yang kalian lihat, ini salah satu metode yang dilakukan adalah proses ekstraksi soklet. Di mana yang ditampilkan dalam contoh? Sampel yang diisolasi merupakan minyak dari biji ketumbar dan timpang jahe. Pelarut yang digunakan adalah neksan yang bersifat nonpolar. Untuk prinsip kerja dari ekstraksi soklet ini, bahwa pelarut neksan itu dipanaskan. Kemudian, dia akan menguap masuk ke dalam kolom soklet, kemudian merendam sampel dari bahan alam yang akan kita ekstrak minyak atsirinya. Nah, maka minyak atsiri tersebut akan larut ke dalam pelarut nonpolar dan kemudian dibawa serta ke dalam labu alas bulat. Nah, begitu. Seterusnya, proses ekstraksi dilakukan beberapa kali siklus sehingga diharapkan minyak atsiri bisa diperoleh secara maksimal. Untuk metode selanjutnya adalah metode destilasi, rebus atau metode destilasi langsung. Ini sebagai contoh adalah isolasi minyak lemonen dari kulit jeruk, di mana kulit jeruk tersebut direbus di dalam air. Hingga kemudian minyak bersama air akan menguap dan masuk ke dalam kondensor. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini destilat akan menetes pada penampung. Proses destilasi rebus atau destilasi langsung juga bisa dilakukan untuk mengisolasi minyak atsiri di dalam batang sereh. Seperti yang kita lihat, batang sereh dipotong-potong kemudian direbus langsung di dalam labu. Alas bulat kemudian didestilasi. Seperti halnya pada proses isolasi minyak atsiri di dalam kulit jeruk. Kemudian, untuk metode yang ketiga adalah metode destilasi uap atau steam distillation. Nah, ada perbedaan antara destilasi langsung dengan destilasi uap. Di dalam destilasi uap, sampel terpisah dengan air. Jadi kalau kalian lihat, air terpisah tersendiri kita rebus, kemudian dia uapnya akan masuk dalam sampel yang ditempatkan di labu alas bulat yang lain. Nah, kemudian uap panas tersebut akan mendorong minyak atsiri untuk keluar dari sampel. Kemudian bersama uap air akan masuk ke dalam kondensor dan akan mengembun yang akan kemudian ditampung di dalam airline. Nah, untuk contoh sampel yang kalian lihat ini adalah isolasi minyak atsiri dari daun cengkeh. Dan ini juga bisa dilakukan pada daun kenanga. Nah,
istilah yang sudah kita peroleh. Berarti mengandung pelarut dan mengandung minyak atsiri. Nah, karena minyak atsiri mempunyai massa jenis yang lebih rendah dan kelarutan yang berbeda, maka minyak atsiri akan terpisah berada di lapisan atas. Nah, proses pemisahan ini dapat kita lakukan dengan menggunakan korong pisah. Di mana minyak atsiri berada di atas, kemudian pelarut berada di bawah. Dengan menggunakan corong pisah, maka larut air kita keluarkan sampai pada batas keran. Kemudian lapisan atas merupakan minyak atsiri. Nah, itulah yang nanti akan kita peroleh. Nah, demikian pembahasan untuk proses isolasi minyak atsiri. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Bye-bye.